Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian tetap semangat dan jangan lupa sarapan biar kita kuat menghadapi kenyataan kalau pagi ini kita masih pembelajaran online. Baiklah, pembelajaran kedua di hari Selasa yaitu geografi. Di bab 1 minggu kemarin saya sudah memberikan materi ya, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalian diwajibkan membaca atau literasi tentang letak luas dan batas wilayah Indonesia ya, itu minggu kemarin. Ada letak astronomis, geografis, letak geologis. Nah, sekarang kita lanjut pertemuan kedua yaitu B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia ya, atau ada di slide PDF halaman 11. Di sini ada karakteristik daratan dan juga perairan. Kita masuk ke karakteristik daratan. Ini karakteristik daratan Indonesia. Kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Nah, Indonesia itu berada di titik dua pegunungan muda yang biasa disebut dengan sirkum Mediterania dan Pasifik. Sehingga di Indonesia itu banyak sekali pegunungan yang aktif. Coba kalian lihat di sini ya, ada petanya, terutama di Pulau Jawa. Yang tidak ada sama sekali gunung api itu di Pulau Kalimantan dan Papua. Selanjutnya karakteristik perairan. Wilayah perairan laut di Indonesia ini terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Jadi ada dua ya perbedaannya. Kalau laut ya perairan di laut lebih luas. Perairan di darat contohnya sungai dan danau. Kalau di darat, sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki 5.590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola, musim, dan kondisi geologis tiap daerah berbeda-beda. Ada juga perairan darat, danau atau kata lainnya setu, adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar dan 735 danau kecil atau setu dan 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori: danau tektonik, danau vulkanik, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis danau tadi ya. Nah, ini contoh danau tektonik. Tektonik itu dari pergerakan lempeng. Nah, pergerakan lempeng bumi mengakibatkan bumi itu merekah atau melebar sehingga membentuklah sebuah cekungan, dan ini terjadilah yang disebut dengan danau tektonik. Ada juga danau vulkanik yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi ya, yang sudah mati atau yang sudah meletus sehingga membentuk sebuah cekungan, dan cekungan ini airnya berisi mata air dan air yang tergenang banyak dalam beberapa puluh tahun. Contoh danau vulkanik itu kayak di Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Ada juga danau tektovulkanik. Dan ini campuran antara tektonik dan vulkanik. Dan ada danau kars. Danau kars itu biasanya ada di dalam gua-gua. Perairan laut. Letak geografis Indonesia di antara dua laut, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Sangat jelas ya, Samudra Pasifik itu di bagian utara dan Samudra Hindia itu di bagian bawahnya, selatan ya. Nah, itu sangat luas sekali perairan samudranya, sehingga mencapai 6.315.222 km persegi atau sekitar 70% dari total luas Indonesia. Jadi lebih banyak perairan. Karakteristik laut di Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas. Ada laut terbuka, laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia secara umum dipengaruhi oleh dua. Yang pertama paparan benua, continental shelf, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul ya.
dan membentuk sebuah laut dangkal di Jawa dan laut dalam di sekitar Laut Maluku. Nah, kondisi Laut Indonesia juga dipengaruhi dinamika pasang surut. Dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh perioditas bulanan matahari dan efek rotasi. Di sini ada jenis-jenis pasang surutnya. Sumber daya hayati Laut Indonesia. Nah, dengan lebih banyaknya luas lautan sekitar 75% tadi, sehingga di sini sumber daya hayati Laut Indonesia sangatlah banyak, seperti padang lamun, terumbu karang dan mangrove. Ekoregion Laut Indonesia ada Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut Natuna dan Selat Karimata. Ekoregion wilayah perairan laut dengan komposisi spesies relatif homogen, artinya sama kalau homogen, dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Nah, selain dari PDF ini, kalian bisa buka halaman 5. Di sana LKS halaman 5 ada karakteristik wilayah daratan Indonesia. Ya. Di sana terbentuk jalur pegunungan aktif. Ada juga busur luar. Terus terbentuknya kenampakan topografi, terbentuknya jalur patahan dan gunung aktif. Di sana ada penjelasannya. Terus ada karakteristik laut juga di sana. Nah, di sana karakteristik lautnya lebih spesifik, seperti zona neartik, zona oseanik, fotik, mesopelagik. Itu di halaman 6. Ada juga laut dangkal dan laut dalam, juga di penjelasannya ada di halaman 7. Lanjut, perkembangan jalur transportasi perdagangan internasional di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara maritim. Apa sih maritim? Yaitu negara yang banyak kapasitas lautnya ya. Maritim itu tentang kelautan. Hal ini merupakan salah satu identitas bangsa ini. Konsep ini tampak sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada zaman itu Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar. Kerajaan Sriwijaya. Nah, awal mulanya itu didirikan oleh Kerajaan Sriwijaya yang sudah mengarungi lautan sekitar abad 6 sampai 10 Masehi. Kerajaan Sriwijaya ini sudah menguasai jalur maritim di Asia Tenggara. Kalian bisa melihat jalurnya di sini. Ya, kerajaan ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya dan komoditas perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Nah, di sini ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, dia menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda di sini ya. Selanjutnya Kerajaan Majapahit. Nah, setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonomi maritim berkembang pesat. Pelabuhan utara Majapahit ada 2, Bubat dan Canggu. Di kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal dari seluruh Nusantara mancanegara. Jadi setelah Kerajaan Sriwijaya ada juga Kerajaan Majapahit. Terus ada pelabuhan penting di Indonesia. Selain di Jawa, banyak juga pelabuhan di luar Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang, diantaranya Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Halmahera. Setelah diambil alih oleh VOC, Indonesia mengalami kemudahan besar perdagangan di oleh Batavia. Jadi ingat ya, yang pertama ini awal mulanya adalah Kerajaan Sriwijaya. Setelah Kerajaan Sriwijaya baru Kerajaan Majapahit ya. Setelah Kerajaan Majapahit ada VOC. Nah ini dia petanya. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Ya, bisa kalian lihat karena letak posisi Indonesia yang sangat strategis sehingga Indonesia ini sangat berpotensi dalam pola transportasi dunia yang sangat memadai dan sangat memudahkan karena berada di tengah-tengah juga ya. Nah, perairan Indonesia ada jalur utama, ada Laut Natuna. Natuna itu paling atas ya. Nah, Natuna ini ada di sini. Nah, ini Natuna.
Ini yang ujung ya, di ujung ini Pulau Natuna. Terus selanjutnya ada Laut Jawa, Laut Flores, Sulawesi, Maluku, dan Laut Banda. Nah, Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal perdagangan disebut dengan choke point. Ada Selat Malaka, ada Selat Sunda, Lombok, dan Selat Makassar. Nah, sekian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Yang pertama tadi kita membahas karakteristik laut dan daratan, yang kedua dan tadi karakteristik wilayah. Dan awal mula perkembangan jalur transportasi perdagangan internasional di dunia. Kurang lebihnya bisa kalian tanyakan sama ibu melalui WhatsApp group atau di Google Classroom. Nah, materi ini